Selamat berjumpa kelas 5 dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mempersatukan kami dalam pelajaran agama Katolik dan Budi Pekerti. Dampingilah kami ya Bapa, agar kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya siswa-siswa kelas 5, hari ini kita lanjutkan pelajaran ke-9, yaitu Yesus mengandalkan Allah. Ya, Yesus mengandalkan Allah. Jadi kita juga harus mencontohnya. Kita harus selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita, karena segala sesuatu Allah yang selalu berkuasa untuk mendampingi hidup kita. Ya. Jadi Yesus selalu mengandalkan Allah, ya. Misi Yesus, cita-cita Yesus adalah untuk mewartakan kasih Allah, mewartakan kerajaan Allah kepada manusia, ya, kepada kita semua, ya. Jadi seperti kebiasaan juga orang dulu, sekarang juga masih mereka lakukan. Jadi kalau seandainya kita ini ingin berkat Allah, ya, supaya kita dekat dengan Tuhan, kita harus selalu berdoa, ya, selalu berdoa. Makin banyak kita berdoa, kita makin dekat dengan Allah. Jadi kita selalu memikirkan Allah, gitu, ya, selalu berdoa. Jadi dalam doanya Yesus ini, dalam berdoa, kalau kita bersemedi, ya, jadi kita bersemedi, dalam bersemedi kita kadang-kadang melupakan semua dunia ini, kita harus kusuk kepada Allah. Nah, itulah kira-kira. Jadi Yesus ini supaya Allah dekat dengan dia, supaya bersemedi, supaya semakin kuat maka Yesus ini mengadakan puasa selama 40 hari. Ya, jadi dalam puasanya ini Yesus tidak makan, tidak minum. Kalau orang Katolik sekarang ini kalau puasa boleh mengurang-urangi, tetapi boleh makan, boleh minum. Tapi Yesus waktu itu puasa 40 hari tidak makan, tidak minum, ya. Nah, di dalam puasanya inilah Yesus ini digoda oleh setan, ya, karena dia itu mungkin duduk di tempat yang sepi supaya tidak terganggu oleh orang. Kusuk dia berdoa dan puasa di situ. Mau digoda oleh setan. Apa kata setan? Kalau kamu anak Allah, kalau kamu kesayangan Allah, cobalah rubahlah batu ini menjadi roti, biar kamu tidak kelaparan, katanya. Kata iblis itu, penggoda, ya, iblis tidak baik, dia menggoda, tidak bisa konsentrasi. Apa kata Yesus? Manusia tidak hidup dengan roti saja, katanya. Nah, sudah lain lagi, diajak oleh iblis ke tempat yang tinggi. Lihatlah, itu keindahan alam, kerajaan dunia ini, semua kekayaan, semuanya ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu menyembah aku, katanya. Kata iblis itu mah disuruh menyembah iblis. Jadi semua dunia ini, kekayaan, istana, kebun, keindahan lautan, semuanya ini akan menjadi miliknya, kata iblis. Nah, Yesus mengatakan, sudah tertulis di situ, ya, sudah tertulis di situ, katanya. Sembahlah Allahmu saja. Nah, jadi Yesus juga percaya pada 10 perintah Allah. Sembahlah Tuhanmu saja, jangan menyembah selain dari Tuhan. Kan itu ada dalam 10 perintah Allah. Oke. Kemudian digoda lagi 3 kali godaannya ini. Kali ketiga si iblis tadi mengatakan, dibawa ke tempat yang tinggi. Cobalah jatuhkan badan kamu, kalau kamu anak Allah, kamu Tuhan sayang sama kamu, cobalah jatuhkan badan kamu dari tempat yang ini. Dibawa ke bait suci,
yang tertinggi. Jatuhkanlah badan kamu dari sini, nanti malaikat-malaikat akan menghalangi kamu tidak kena tanah. Pasti kamu tidak akan mati gitu. Nah, Yesus tetap tidak mau. Ya, Yesus tidak mau ya. Jadi inilah godaan-godaan setan tadi selama dia puasa, godaan-godaan iblis. Ya, jadi karena Yesus ingin mewartakan kerajaan Allah, dia bermulai dengan puasa. Di dalam puasa itu banyak godaan-godaan setan. Tetapi karena Yesus mengandalkan Allah, semuanya karena Allah, maka godaan bisa dilepaskan, bisa disampingkan, dan selamatlah dia bisa berpuasa. Ini juga bisa menjadi contoh bagi kita. Ya, setiap kita ini ingin tercapai cita-cita kita, kita harus ada pengorbanan. Kalau Yesus sekarang pengorbanannya adalah melaparkan perutnya, tidak makan, tidak minum, dia berdoa sungguh-sungguh, dia berjuang, sangat mengandalkan Allah, dan akhirnya cita-citanya dia tercapai. Jadi sama dengan kita, kalau kita terkabul doa kita harus selalu khusyuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa, dan di samping berdoa itu kita harus berusaha kita, ya. Usaha kita ini harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau usaha kita sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya nanti Tuhan pasti akan mengabulkan. Jadi kita tidak boleh pasrah, tidak boleh kita berdoa saja tanpa usaha, ya. Jadi kita harus berdoa, Tuhan, saya mau ini Tuhan, tetapi itu pun kalau Engkau mengizinkan gitu. Jadi kita berdoa harus sesuai dengan kehendaknya, apakah Tuhan kira-kira mengizinkan gitu, ya. Bukan semua permintaan kita diizinkan hari itu dikasih. Mungkin sekarang ini berdoa 10 kali, mungkin diberinya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau kapan. Sehingga kita tidak boleh bosan-bosan dengan membaca doa, karena Tuhan tahu yang terbaik. Kalau dikasih hari ini berdoa langsung dikasih, mungkin Tuhan tahu oh ini membahayakan, maka dia dikasih. Sehingga kita tidak putus-putusnya berharap, mengandalkan kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan untuk kehidupan kita, ya. Nah, demikianlah pelajaran hari ini. Kita harus selalu mengandalkan Allah. Segala sesuatu yang terjadi karena Allah yang berkuasa. Itu kita yakin, kita tidak boleh melewatkan itu. Kita selalu percaya, ya, walaupun digoda seperti apa, kita selalu mengandalkan Allah. Semua yang terjadi karena Allah, ya. Itulah cerita dan pelajaran yang ke-9. Semoga bermanfaat bagi kita, ya. Tugas kita adalah satu, untuk apa Yesus tadi puasa? Ya, untuk apa Yesus puasa? Kamu kan udah tahu tadi. Yang nomor 2, apa yang terjadi di dalam puasa itu ada 3 kejadian bagi Yesus, tetapi Yesus tetap menang. Okelah, pelajaran sampai di sini. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendampingi kami dalam belajar. Dampingilah kami selalu Bapa, agar kami selalu mengandalkan-Mu demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.